Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sustainability Balance Scorecard. Langsung saja saya jelaskan mengenai apa itu Sustainability Balance Scorecard. Sebelum menjelaskan mengenai apa itu Sustainability Balance Scorecard dan bagaimana penerapan Sustainability Balance Scorecard pada industri perhotelan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu Balance Scorecard. Jadi Balance Scorecard itu adalah alat pengukuran kinerja yang digunakan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan dan juga non-keuangan. Kemudian selain itu, Balance Scorecard ini juga untuk menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian selain itu, balance scorecard itu dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara ukuran kuantitatif dan juga ukuran kualitatif. Jadi dalam balance scorecard itu intinya adalah menyeimbangkan ukuran. Jadi tidak hanya ukuran keuangan, tetapi ukuran non keuangan itu juga sangat penting untuk menilai suatu kinerja perusahaan. Di mana dalam balance scorecard itu terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama itu adalah perspektif keuangan. Jadi perspektif keuangan ini berkaitan bagaimana investor melihat suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah perspektif pelanggan. Ini berkaitan bagaimana pelanggan itu melihat organisasi kita. Kemudian yang ketiga itu adalah perspektif proses bisnis internal atau internal proses, di mana ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memiliki strategi-strategi tertentu untuk mencapai suatu target atau untuk mencapai tujuan visi misi perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah perspektif learning and growth atau pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan pembelajaran, di mana perspektif ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi suatu perusahaan, bagaimana sumber daya dari perusahaan tersebut. Manfaat dari balance scorecard sendiri itu sangat banyak, yaitu yang pertama itu adalah dapat memprediksi bagaimana keinginan pelanggan. Jadi perusahaan itu lebih bisa untuk memprediksi bagaimana keinginan pelanggan, di mana pelanggan itu sangat-sangat cepat berubah, keinginan pelanggan itu sangat-sangat cepat berubah, sehingga dengan balance scorecard itu perusahaan atau suatu organisasi itu lebih bisa mendeteksi bagaimana keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah dapat menyelaraskan antara visi misi dan strategi perusahaan menjadi sebuah tindakan. Kemudian juga untuk memberikan kepuasan, untuk mendeteksi bagaimana kepuasan kinerja, kepuasan dari karyawan. Jadi dengan kepuasan karyawan tersebut, maka kinerja itu akan menjadi semakin meningkat. Kemudian mengenai manfaat balance scorecard untuk suatu hotel, balance scorecard itu sangat bermanfaat untuk hotel karena mengingat bahwa hotel itu merupakan organisasi yang sangat kompleks, di mana terdiri dari banyak divisi. Maka dari itu dengan menggunakan balance scorecard, maka hotel itu dapat mencapai kinerja secara simultan. Jadi balance scorecard itu sangat-sangat fleksibel. Jadi setiap hotel atau setiap organisasi itu fleksibel dalam menggunakan balance scorecard. Artinya setiap hotel itu berbeda-beda untuk menerapkan balance scorecard tersebut. Perspektifnya dan indikatornya itu tergantung dari hotel tersebut. Jadi tidak harus sama antara satu hotel dengan hotel yang lainnya. Di sini saya mencontohkan yang pertama itu perspektif keuangan. Jadi di sini saya mencontohkan bagaimana kinerja keuangan itu dapat kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu adalah keuntungan, kemudian yang kedua itu adalah kontrol anggaran, di mana keuangan itu kita dapat melihat dari laba kotor, kemudian laba bersih, kemudian juga pencapaian target penjualan. Jadi bagaimana penjualan hotel tersebut itu kita bisa lihat. Kemudian kontrol anggaran itu berkaitan dengan bagaimana mematuhi anggaran, kemudian bagaimana memenuhi target keuangan, kemudian kita juga bisa lihat dari tingkat hunian. Jadi berapa per hari itu tingkat huniannya, kita bisa lihat keuntungan dari hotel tersebut. Kemudian pendapatan per kamar, kita bisa hitung pendapatan per kamar itu berapa, kemudian tingkat huniannya itu berapa, kemudian hotel tersebut dapat menentukan seberapa keuntungannya. Kemudian yang terakhir itu saya mencontohkannya dengan melihat arus kasnya.
Selanjutnya itu adalah perspektif pelanggan. Jadi perspektif pelanggan ini kita bisa lihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu adalah kualitas layanan. Kita bisa mengikut sertakan tamu untuk menilai kinerja organisasi kita. Karena industri perhotelan itu sangat-sangat berorientasi pada pelanggan. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kualitas layanan, kita bisa melakukan survei pada tamu, bagaimana biasanya kalau di hotel itu ada berapa bintang. Tamu ini memberikan berapa bintang untuk hotel tersebut. Kemudian itu berkaitan dengan kualitas layanan. Kemudian manajemen hubungan dengan pelanggan, alternatif lainnya itu juga dengan bagaimana pengamatan dari staf. Kita bisa lihat apakah ada komplain dari pelanggan atau bagaimana, atau ada ekspresi yang kurang menyenangkan dari pelanggan, ketidakpuasan dari pelanggan, kemudian apakah ada komplain dari pelanggan, seperti itu. Kemudian bagaimana tingkat hunian atau pembelian rata-rata dari pelanggan tersebut. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat dari profil pelanggan, di mana ini dapat dilakukan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian yang lainnya itu adalah tingkat retensi pelanggan. Selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Jadi proses bisnis internal itu berkaitan dengan bagaimana strategi hotel untuk mencapai target perusahaan, seperti memiliki tujuan yang jelas. Jadi perusahaan itu memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan. Jadi perusahaan itu dapat menilai apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Kita bisa melakukan audit internal, kemudian penyelesaian proyek, apakah proyek tertentu itu sudah memenuhi waktu yang telah ditetapkan. Kemudian berinvestasi pada staf. Maksud dari sini adalah kita mau untuk memperhatikan kepuasan staf, seperti survei kepuasan staf, kemudian bagaimana perkembangan staf, kemudian persentase dari tingkat retensi staf. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana staf itu, kepuasan staf untuk bekerja. Kemudian produktivitas ini berkaitan bagaimana usaha-usaha organisasi untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Misalkan pemberian upah bagi karyawan yang telah mencapai omset tertentu, kemudian adanya skema insentif dari staf. Jadi misalkan staf itu memenuhi target kinerja atau dia mencapai kinerja tertentu, maka dia akan mendapatkan insentif. Jika kinerjanya itu meningkat, mereka akan mendapatkan insentif. Itu akan memacu staf untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana ini berkaitan dengan potensi dari suatu organisasi. Ada beberapa indikator, yaitu yang pertama itu keikutsertaan staf dalam menciptakan inovasi. Misalkan dalam suatu hotel itu biasanya ada staycation atau paket liburan tertentu. Kemudian di sini akan dilihat setiap bulannya itu ada program apa, atau setiap tahunnya itu ada program apa. Kemudian yang kedua itu perbandingan lintas sektor. Ini berkaitan dengan hubungan dengan organisasi di luar. Misalkan dalam industri perhotelan itu adanya Perhimpunan Hotel Indonesia. Jadi keikutsertaan dalam perhimpunan organisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah mendorong kerja tim. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana organisasi mendukung skill, mendukung kemampuan karyawan untuk terus berkembang. Misalkan itu pemberian kursus, kemudian tingkat keterampilan, kita mengukur tingkat keterampilan, kemudian juga produktivitas, dan juga bagaimana organisasi memberi kursus-kursus atau skill-skill untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya yaitu Sustainability Balance Scorecard. Jadi setelah saya jelaskan mengenai Balance Scorecard, selanjutnya saya akan menjelaskan Sustainability Balance Scorecard. Jadi sebenarnya apa itu Sustainability Balance Scorecard? Jadi Sustainability Balance Scorecard itu merupakan balance scorecard yang mengintegrasikan sustainability, yaitu perspektif sosial, ekonomi, dan juga lingkungan.
lingkungan. Di mana jika balance scorecard itu terdiri dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan, maka sustainability balance scorecard itu mengintegrasikan sustainability ke dalam 4 perspektif tersebut. Jadi sustainability balance scorecard itu ada 2 versi. Yang versi pertama itu mengintegrasikan sustainability ke dalam 4 perspektif. Jadi setiap perspektif itu mengintegrasikan sustainability. Misalkan perspektif keuangan, maka dia indikatornya juga akan memasukkan perspektif sustainability. Kemudian perspektif pelanggan, maka indikatornya juga akan memasukkan aspek sustainability. Kemudian perspektif proses bisnis internal, dia akan memasukkan perspektif sustainability. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan, dia juga akan memasukkan perspektif sustainability. Kemudian versi yang kedua itu jadi sustainability balance scorecard itu menambahkan satu perspektif lagi, yaitu sustainability. Jadi kalau balance scorecard itu kan ada 4 perspektif. Nah, sustainability balance scorecard itu menambahkan satu perspektif lagi, perspektif khusus, yaitu sustainability. Jadi ada yang memanage sustainability tersendiri, ada yang memanage kinerja lingkungan itu terpisah, tidak diintegrasikan dengan 4 perspektif lainnya. Manfaat dari sustainability balance scorecard. Jadi manfaat dari sustainability balance scorecard itu adalah untuk menerjemahkan visi misi strategi keberlanjutan menjadi sebuah tindakan. Jadi misalkan organisasi tersebut memiliki konsep keberlanjutan. Kalau dalam perhotelan atau industri perhotelan itu misalkan hotel dengan konsep ramah lingkungan atau green hotel. Jadi hotel tersebut memiliki konsep hotel dengan operasional yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Ini bermanfaat untuk mengintegrasikan antara visi, misi, strategi menjadi sebuah tindakan. Contoh penerapan sustainability balance scorecard pada suatu hotel. Jadi sustainability balance scorecard itu sama dengan balance scorecard ya. Jadi setiap perspektifnya, setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap hotel dalam konteks ini itu akan berbeda-beda untuk menentukan perspektif dan juga indikatornya. Jadi ini sangat fleksibel, tergantung hotel tersebut menentukan indikator apa yang ingin ditarget atau perspektif apa saja. Karena setiap hotel itu memiliki perbedaan tujuan, visi, dan juga misi. Di sini saya mencontohkan pertama itu perspektif keuangan. Jadi sama dengan contoh balance scorecard yang tadi saya jelaskan, di mana indikatornya ada keuntungan dan juga kontrol anggaran. Tetapi di sini saya memasukkan anggaran lingkungan dan juga anggaran sosial. Jadi di kinerja keuangan itu ada anggaran khusus untuk tercapainya tujuan visi misi hotel di mana berkonsep green hotel. Jadi hotel tersebut harus memiliki anggaran untuk lingkungan dan juga sosial untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan hotel tersebut sebagai green hotel. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Jadi contohnya sama seperti balance scorecard pada hotel di atas, tetapi saya menambahkan indikator keberlanjutan, yaitu indikator mengenai bagaimana apresiasi pelanggan telah memilih hotel kita, sehingga dengan memilih hotel kita berarti pelanggan tersebut telah mendukung hotel untuk berpartisipasi menjaga lingkungan. Perspektif pelanggan, contohnya itu sama seperti balance scorecard pada hotel yang telah saya jelaskan di atas, tetapi saya menambahkan satu indikator lagi, yaitu indikator keberlanjutan, di mana kita menyampaikan kepada customer bahwa dengan memilih hotel kita berarti customer telah mendukung kita untuk menjaga lingkungan, untuk mencapai pembangunan keberlanjutan. Dengan mendukung dan memilih hotel kita berarti customer juga telah mendukung kita untuk berpartisipasi menjaga lingkungan. Kemudian perspektif proses bisnis internal itu juga sama dengan balance scorecard pada hotel yang telah saya
jelaskan di atas, contohnya itu sama dengan penjelasan saya di atas, tetapi saya menambahkan indikator lagi, yaitu indikator keberlanjutan, di mana ini bagaimana strategi perusahaan, usaha-usaha hotel untuk mencapai green hotel, misalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, kemudian bagaimana usaha-usaha hotel untuk meminimalisir penggunaan energi, contohnya itu penggunaan lampu sensor, kemudian untuk penggunaan hemat air dan sebagainya, teknologi hemat air dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya itu sama seperti yang saya jelaskan di atas, contoh BSC pada suatu hotel, tetapi saya di sini menambahkan perspektif baru, yaitu perspektif keberlanjutan, di mana berkaitan dengan bagaimana organisasi mengedukasi kepada karyawan atau staf terkait dengan sustainability. Kemudian bagaimana usaha-usaha organisasi untuk meningkatkan budaya cinta lingkungan. Jadi di sini organisasi itu juga perlu menanamkan kepada karyawannya mengenai cinta lingkungan. Kemudian berkaitan dengan sustainability juga. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai contoh penerapan sustainability balance scorecard pada suatu hotel. Jadi ini merupakan suatu contoh, dan setiap hotel itu memiliki sustainability balance scorecard-nya yang berbeda-beda. Jadi setiap hotel memiliki perspektif dan indikator yang berbeda-beda karena memiliki tujuan, visi, dan misi organisasi yang berbeda-beda, sehingga setiap hotel itu berbeda-beda indikator dan juga perspektifnya. Sekian penjelasan saya terkait dengan sustainability balance scorecard, terutama sustainability balance scorecard pada suatu hotel. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.